Ya, pemirsa, dalam 2 tahun belakangan ini banyak bermunculan fenomena seseorang atau sekelompok yang berperilaku memiliki kedudukan layaknya kerajaan. Bahkan tidak sedikit pula yang rela menjadi pengikut setia. Meski masih dalam tanda tanya, namun patut kita cermati penyebab atau motif yang melatar belakangi mereka yang mengklaim dan mengangkat diri sebagai raja dan semacamnya. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Kita akan menggalinya melalui dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat bersama dengan pengamat sosial UI, Devi Rahmawati. Selamat pagi, Mbak Devi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak Devi, sebelumnya kita akan meluruskan ini sebelumnya berdasarkan pernyataan dari Jubir Angling Dharma, menyatakan bahwa Angling Dharma ini bukan kerajaan, namun komunitas sosial. Nah, tujuan dari dialog ini adalah untuk mencegah masyarakat terjebak dengan motif-motif tertentu yang kerap menggunakan simbol kerajaan. Ya, Mbak Devi, kalau kita cermati beberapa tahun ke belakang, ini sebelum ada Angling Dharma, ada Keraton Agung Sejagat dan di Jateng ya, dan Sunda Empire di Jabar. Artinya ini bukan sebuah fenomena yang baru. Nah, fenomena apa yang sebetulnya terjadi, Mbak Devi? Ya, pertama Mbak, kalau berdasarkan penelitian Bayu Kurniadi misalnya, sejak era reformasi, itu sedikitnya ada hampir 40 situasi yang sama di mana ada individu-individu yang kemudian mengangkat dirinya atau menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin kerajaan dan sebagainya. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini salah satu akarnya adalah memang berdasarkan penelitian di Indonesia sendiri maupun bahkan di Barat sekalipun, kenapa ada masyarakat yang percaya pada hal-hal yang sifatnya tidak benar seperti ini, atau kalau sekarang orang mengenal istilahnya dengan hoaks seperti ini, adalah karena pertama situasi. Biasanya munculnya potensi-potensi ketidakbenaran ini ketika masa-masa krisis misalnya. Kenapa? Ketika masa krisis, orang itu membutuhkan dua hal, yaitu secara kognisi mereka membutuhkan penjelasan atas situasi-situasi krisis. Lalu yang kedua, secara psikologis mereka membutuhkan ketenangan. Jadi kehadiran biasanya narasi yang dikeluarkan oleh pendiri-pendiri tanda kutip kerajaan tadi adalah memastikan memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi pengikutnya. Nah, lalu pertanyaannya, profil dari para pengikut itu siapa? Memang biasanya adalah mereka dari kalangan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Lalu dari segi aspek pendidikannya, mereka memang memiliki pendidikan yang relatif kurang memadai. Nah, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan serta kerinduan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, yang walaupun itu hanya diutarakan berupa narasi oleh para tanda kutip pendiri kerajaan tadi, itu sudah cukup misalnya membuat mereka merasa lebih nyaman. Nah, lantas pertanyaan kemudian, apa sih motivasi dari para pelaku? Ya. Lagi-lagi berdasarkan penelitian Bayu Kurniadi misalnya, atau penelitian-penelitian di luar negeri dari Kent University misalnya, menarik. Bagaimana sedikitnya ada 3 hal penyebab kenapa bisa muncul teori-teori, kalau di luar mungkin menyebutnya teori konspirasi ya, tentang kalau di Indonesia tadi soal kerajaan dan sebagainya. Pertama adalah keinginan untuk membangun popularitas diri. Ya. Karena dalam konteks Indonesia misalnya, keberadaan seseorang yang memang memiliki kekuasaan itu memiliki peluang untuk mendapatkan penghormatan lebih dari masyarakat. Nah, bahkan hal ini kemudian berujung nyata. Ada yang misalnya terpilih menjadi pimpinan-pimpinan di daerah, dan ini bahkan di luar negeri juga menarik. Ada yang terpilih misalnya menjadi anggota kongres ketika mereka menyuarakan sesuatu yang sifatnya konspirasi teori. Nah, jadi memang motif pertama adalah untuk melakukan meningkatkan popularitas diri. Lalu yang kedua misalnya ada yang karena dalam rangka penguatan budaya lokal, sebagaimana yang terjadi di Kutai Kartanegara. Lalu kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang memang cukup berbahaya, yaitu memang dalam rangka penipuan. Nah, ada yang kemudian misalnya melakukan jual beli gelar, lalu kemudian meminta persembahan dari pengikutnya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang dilakukan lewat metode kebohongan.
Kebohongan lewat apa? Pertama, kebohongan simbol-simbol. Misalnya ada yang kemudian mengatakan batu tertentu adalah warisan dari kerajaan yang dia klaim sebagai kerajaannya. Padahal kalau diselidiki lebih dalam, artinya kalau masyarakat tanda kutip mau lebih kritis gitu ya, itu sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang bisa disimpulkan bahwa hal tersebut adalah kebohongan. Lalu Baik, kemudian Mbak Devi. kebohongan penyusunan sejarah lewat tanda kutip pemalsuan dokumen dan lain-lain. Baik, Mbak Devi, soal simbol-simbol ini, nah meski telah dibantah oleh Angling Dharma sebagai kerajaan, namun penggunaan simbol atau isyarat tertentu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dari masyarakat. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Mbak Devi? Ya, memang pada dasarnya manusia itu kan begini, seeing is believing, dengan melihat maka percaya. Maka tidak heran kalau pembentukan narasi lewat visual itu menjadi penting. Nah, ini juga terkait kenapa misalnya kalau di era media sosial semakin mudah tanda kutip berita-berita hoaks, berita-berita bohong atau konspirasi teori semakin tersebar karena orang melihat. Jadi bukan hanya mendengar. Nah, ini yang memang menjadi satu pola yang nyaris selalu sama untuk bisa meyakinkan calon-calon pengikut mereka untuk bisa mempercayai narasi-narasi mereka. Karena sebenarnya narasinya nyaris sama saja, tapi kemudian ketika masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang tadi pengetahuannya kurang memadai, lalu dalam kondisi yang membutuhkan kenyamanan, karena misalnya ada ketidakpuasan dalam hidup mereka, misalnya karena kondisi ekonomi dan sebagainya, tidak heran kalau narasi-narasi yang sebenarnya berbasis kebohongan tadi diutarakan, mereka seakan-akan mendapatkan bantalan mental untuk kemudian bisa merasa nyaman sejenak. Oke, soal bantalan mental ini artinya menjadi hal yang utama untuk meyakinkan masyarakat hingga percaya, kemudian menjadi pengikut setia, dan juga faktor tadi ya, ekonomi serta pendidikan pengaruh kuat, menjadi salah satu pengaruh kuat, Mbak Devi. Ya, memang faktor-faktornya tentu saja berkelindan. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah kenapa orang kemudian mempercayai kebohongan, kalau lagi-lagi dalam era digital sekarang disebut dengan hoax, karena memang pangkalnya adalah lemahnya pengetahuan. Nah, itu munculnya akan semakin mudah pintu masuknya ketika ada kondisi-kondisi ketidakpastian atau krisis. Kita tahu pandemi ini membuat semua orang merasa tidak nyaman karena orang tidak tahu kapan ini selesai. Tidak tahu apakah ini benar, misalnya bagi sebagian yang percaya hoax bahwa ini tidak benar. Sehingga kemunculan sosok-sosok yang seakan-akan bisa memberikan kepastian dengan menggunakan narasi kejayaan-kejayaan kerajaan atau sejarah masa lalu yang padahal belum tentu benar, ini lagi-lagi bisa tanda kutip secara sementara memberikan jawaban sesaat, sehingga secara psikologis ketika kognisinya dapat, psikologisnya juga kemudian merasa lebih aman dan nyaman. Ya. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah daerah bersikap terhadap munculnya komunitas-komunitas semacam ini? Ya, kita perlu pahami bahwa ketika upaya untuk pertama gini, kita harus sadari kalau kemudian itu berbasis kebohongan, apalagi kemudian ujungnya tadi adalah penipuan. Ini tentu saja tidak bisa kita benarkan. Namun kalau kemudian hal tersebut adalah dalam rangka artinya gini, kalau yang tadi kan Angling Dharma mengaku bahwa dia tidak mengaku sebagai raja, tapi kemudian rakyat memuja seakan-akan yang bersangkutan bak seorang raja. Itu mungkin masih bisa kita lakukan pendekatan komunikasi sosial dalam hal ini. Tapi garis bawahnya adalah ketika ini merupakan upaya penipuan, dan bahkan dalam proses narasinya memang melakukan penipuan seperti menciptakan dokumen-dokumen yang palsu dan sebagainya, tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Baik, terima kasih pengamat sosial UI, Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.